Selamat pagi. Semangat dong. Selamat pagi. Mungkin dari saya sedikit pantun kali ya, sedikit aja. Asik. Di gulung-gulung di punya assalamualaikum semuanya. Lo bilang cakep ya, belum ada cakep ya. Sebelumnya rahmat dosen kemarin mata kuliah studi kelayakan bisnis di bulan akhirat dan juga teman-teman sekalian dari sini. Izinkan kami mempresentasikan riset bisnis UMKM dari Bapak Kopi Mas sebelumnya. Kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 3. Saya sendiri Muhammad dan bersama kawan saya Maharani. Oke, teman-teman di sini izinkan kami untuk mempresentasikan presentasi kami perihal desain UMKM Bapak Kopi Mas. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Pak Maharani. Yang pertama ada topik outline. Pertama pendahuluan, kedua landasan teori, ketiga pembahasan, dan yang terakhir penutup. Pendahuluan latar belakang studi pelayanan bisnis adalah proses evaluasi menyeluruh terhadap potensi suatu proyek atau usaha bisnis sebelum dijalankan. Para ahli bisnis menganggap studi pelayanan sebagai langkah penting untuk menilai apakah suatu proyek layak dilaksanakan atau tidak. Menurut Philip Kotler, salah satu ahli pemasaran terkemuka, Kotler menekankan pentingnya studi pelayanan sebagai langkah penting dalam mengidentifikasi apakah pasar akan menerima produk atau layanan yang ditawarkan. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha yang pada akhirnya mempertahankan konsumen. Dengan semakin banyaknya pesaing, maka resiko kehilangan konsumen tentunya akan semakin besar sehingga hal ini membuat para pengusaha semakin meningkatkan strategi pemasarannya guna mempertahankan konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Warung kopi Mas Bay ini menjadi salah satu pilihan yang favorit di masyarakat. Ini sudah menjadi budaya khusus Indonesia. Masyarakat terbukti mempunyai minat yang besar untuk mengunjungi tempat yang digemari semua usia. Usaha warung kopi Mas Bay ini mempunyai konsep untuk merangkul semua kalangan mulai dari orang tua, pekerja, mahasiswa, dan yang lainnya. Bisa berkumpul mengobrol-ngobrol dengan menyediakan banyak varian rasa dan jenis kopi. Membuat usaha ini sangat strategis ditambah dengan suguhan makanan, minum, makanan ringan dengan tempat yang nyaman serta usaha kami mudah ditemukan. Landasan teori, pengertian studi pelayanan bisnis. Studi pelayanan bisnis menurut Pasar Mami 2020 adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usahanya yang dijalankan. Serangkaian penilaian komprehensif terhadap potensi suatu proyek atau usaha bisnis sebelum pelaksananya dikenal sebagai studi pelayanan bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi dampak ekonomi, teknis, sosial, dan lingkungan dari suatu proyek atau bisnis sebelum mengambil keputusan investasi yang signifikan. Temuan investigasi untuk memudahkan proses pengambilan keputusan para pemangku kepentingan pelayanan bisnis memberikan informasi tambahan mengenai keberlangsungan atau pelaksanaan suatu bisnis atau proyek. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi potensi resiko dan berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan strategi untuk memitigasi risiko tersebut. Yang pertama adalah aspek-aspek yang dibahas dalam penyusunan laporan riset dan pelayanan bisnis. Penyusunan menggunakan 7 aspek yang disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. 7 aspek tersebut adalah aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek ekonomi dan sosial, aspek minat
yaitu harga, tempat, produk, promosi, orang, proses, dan yang terakhir bukti fisik. Selanjutnya kita masuk ke aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama di sini ada aspek manajemen, dan bisa pada aspek manajemen berarti fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, planning, organisasian, organizing, pelaksanaan atau accounting, dan pengendalian atau controlling. Keempat ini hal yang sangat berkaitan dengan usaha warung kopi ini yang bertepatan di Jalan Bordir nomor 1 Blok B dan RT 04 dan Kota Jaya Bekasi. Yang kedua, kita melihat dari aspek sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja ini, tenaga kerja di warung kopi Mas itu berjumlah 3 orang yaitu pemilik yang bertugas di pemasaran, di bidang keuangan dan bidang lain sebagai bidang produksi dan di bidang produksi. Jadi pemilik ini masih campur tangan dengan urusan itu, usahanya itu belum bisa mandiri, belum bisa berjalan sendiri, jadi masih ikut pemilik usaha masih campur tangan, masih ikut tangan dalam pemasaran dan bidang keuangannya. Lalu masuk kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja yang masuk di sini adalah kualifikasi kerja harian. Lalu aspek teknik dan teknologi. Yang pertama adalah analisa lokasi bisnis. Lokasi bisnis itu terkait di area Jaya. Terus habis itu analisa luas produk, usahanya kita bikin luas produksi dan usaha dikatakan misalnya masih dibikin ketika pemasaran dan sesuai dengan seperti analisa lewat pabrik, usahanya belum memiliki lewat pabrik untuk membuat kopi proses di rumah. Dari usaha masih di toko atau pabrik sendiri masih di Jawa. Analisa persiapan teknologi dalam bisnis kedai kopi ini hanya mengandalkan peralatan seperti blender dan peralatan kopi lainnya untuk promosi yang menggunakan smartphone untuk media sosial. Di sini ada aspek finansial. Biaya sewa per bulan 2 juta, lalu dikalikan setahun 24 juta per tahun. Di sini ada perhitungannya. Modifikasi tempat yaitu 1 juta, 45.000, kulkas 800, peralatan minum 100.000, total dari pemulatannya dari 2.100. Lalu pendaptarannya kasih 5 juta, bahan kopi 2.100, dan bahan makan 1 juta, dan totalnya ada 15.100. Lalu kita lanjut ke proyeksi keuangannya. Proyeksi pendapatan per hari 400, pendapatan per tahun, pendapatan per bulan 2 juta, lalu pendapatan per tahun 144 juta. Proyeksi biaya per tahun. Pengadaan kopi dan makanan yaitu 48 juta, gaji karyawan ini menggaji 2 karyawan 12 juta per tahun. Kira-kira sebulan itu 2 juta walaupun 1,5. Biaya listriknya 4.800.000 tahun, biaya sewanya 5 juta, tadi udah dijanjiin kayak sebulan sekitar 2 juta. Lalu jumlah biayanya 88.400.000. Proyeksi lebih agak yaitu adalah pendapatan dikurang pengeluaran. Pendapatan kita selama setahun 144 juta, lalu dikurangi jumlah pengeluaran yaitu 88.400. Lalu mendapatkan 55.200. Lalu kita masuk ke analisa keuntungan. Kita memakai harga termurah menghitung BPK, jadi memakai harga yang 25.000. Jadi total biaya modal 144 juta dibagi 5.000 yaitu 28.000 Pak. Jadi dalam 1 tahun kita mengalami BP, titik BP kita sudah mencapai 28.800 porsi. Kalau dihitung per BP-nya 28.000 bagi 12 30 hari, berarti per harinya untuk mendapatkan keuntungan yang sudah dihitung ini minimal 80 per hari untuk mendapatkan keuntungan yang sudah dihitung seperti itu. Itu belum dari makanan dan yang lain-lainnya. Aspek ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi adanya usaha warung kopi Mas ini dapat meningkatkan pendapatan tersendiri maupun masyarakat hingga pemerintah. Kemudian dari segi sosial bahwa adanya pengembangan atau perluasan usaha dapat membuka lapangan kerja bagi setiap orang yang membutuhkan, dan keberadaan usaha ini dapat membantu pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran.
Lalu masuk ke lingkungan hidup, aspek lingkungan hidup. Sebelum melakukan implementasi atau usaha bisnis, penting untuk melakukan pemeriksaan lingkungan secara menyeluruh untuk mengetahui potensi dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, disarankan untuk terlebih dahulu melakukan kajian terhadap dampak lingkungan hidup yang akan timbul, termasuk dampak saat ini dan yang akan terjadi. Sebelum melaksanakan suatu usaha atau proyek, kami menyebutnya investigasi sebagai analisis dampak lingkungan. Jadi kita menganalisis dulu lingkungan sekitar seperti apa dan sebagainya dari semua aspek. Lalu kita langsung profil usaha. Di sini nama usaha warga masker itu usaha UMKM. Lalu situ ditekan nomor telepon dan alamat usahanya. Visi misi warung kopi masker ini, yang pertama kita masuk misi menjadi warung kopi masker terdepan yang diminati banyak orang dan berkualitas tinggi serta menjadi tempat bagi pencinta kopi untuk menikmati cita rasa otentik dan suasana yang nyaman. Jadi bagaimanapun konsumen adalah konsumen dari juga. Misi kita adalah menjadikan kopi dan makanan ringan yang berkualitas tinggi dengan membanggakan kembali kedua selalu berfungsi dan menciptakan pelayanan yang memenuhi selera pelanggan, menciptakan lingkungan yang nyaman dan ramah. Jadi kita harus menjadikan kopi yang mempunyai cita rasa yang menjadi ciri khas kita, lalu kita selalu berinovasi karena dalam perkembangan zaman sebenarnya yang terjadi masih baru, jadi kita harus berkembang untuk menjadi pesaing di banyak orang, jadi harus berinovasi terus. Lalu kita masuk ke penutup yang terakhir. Kesimpulannya adalah usaha kecil warung kopi masker ini dapat disimpulkan bahwa usahanya layak dijual, layak untuk dijalankan. Walaupun termasuk usaha yang baru, perusahaan berharap produk perusahaan ini adalah dapat bersaing dengan produk lain, khususnya produk minuman kopi yang telah dulu berada di masyarakat. Perusahaan mempunyai harapan besar tentang usaha ini agar dapat diketahui masyarakat luas dan banyak peminatnya dengan kemudian yang perusahaan memiliki itu bahan pokok perusahaan terdiri dari biji kopi berkualitas dan sehat. Perusahaan yang tujuan dari usaha ini bisa didampingi, bisa di samping mendapatkan laba. Perusahaan berharap dengan adanya usaha kopi ini dapat memberikan semangat berusaha bagi masyarakat Indonesia khususnya generasi muda. Oke, di sini kita sudah melakukan presentasi dari sini sebagai penutup ini aja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman yang sana. Saya Cecilia Siska dari kelompok 2. Saya ingin menanya jam operasionalnya jam berapa ya? Terus sama satu lagi, jenis kopi apa yang dipakai di warung kopi Mas Bay? Belum punya. Jadi habis itu jenis kopi yang digunakan itu kopi apa itu nama kopinya gula aren. Jadi kalau dari gula aren kopi saya belum pernah beli kopi apa. Tapi pada dasarnya adalah menu andalan itu kopi gula aren. Itu operasionalnya jam 10 sampai dengan jam 12. Itu belum kalau ada gula jam 3 jam 2. Oke, sekian. Perkenalkan, nama saya Nanda. Saya dari kelompok 5. Ingin nanya apa target pasar utama untuk warung kopi ini? Kan tadi udah jelas sih. Target utamanya itu itu ya oke. Targetnya itu belajar beli kuliah itu sih. Berapa estimasi biaya awal dan waktu untuk mencapai titik pas? Lagi dah gue ya. Gak bisa. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dena Maisa dari kelompok 7. Pertanyaan saya, apa yang bikin customer itu tertarik dan mendatangi warung kopi Mas Bay? Terus yang kedua, fasilitas apa aja sih yang terdapat di warung kopi Mas Bay? Kayak misalkan ada wifi atau enggak, terus ada juga sama lain kayak gitu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari kelompok 1 ini bertanya bagaimana cara menghadapi kompetitor warung. Oh, pesaing. Yang kedua, dan bagaimana juga cara menghadapi kalau warung bangkrut. Oke. Yang pertama kita cara menghadapi pesaing. Yang pertama cuma yang jual warung kopi itu bukan hanya kita doang.
Jadi kita harus bikin mengulang entah dari mie dodong, habis itu mie Bangladesh. Nah, di sini kita ada menu andalannya yaitu dari kopi itu kopi gulai, yaitu mie itu mie Bangladesh. Itulah yang menjadi andalan. Lalu kalau mengenai pesaing itu kan sudah direnovasi membuat menu baru yang membuat konsumen itu menarik lah membayar untuk itu. Terus habis itu orang makan dangdut. Nah itu fungsi kalau makan dangdut kita sebuah sistem keuangan lebih detail. Kita cuma menggunakan aplikasi yang bersistem, jadi kita tahu nih pengeluaran berapa, laku berapa. Jadi kalau masuk manual biasanya ada jadi kita lah kayak gitu. Jadi harus benar-benar detail lah dalam keuangannya, jadi menggunakan sistem atau aplikasi. Mungkin itu udah. Modal tadi nah, pokoknya tuh nanti dari jumlah karyawan dan lain sebagainya. Terima kasih. Aku Master Produções, produzindo sucessos em alta qualidade.